Shalom God Lovers. Marilah kita menjalani hidup ini dengan yakin dan percaya bahwasanya kemurahan demi kemurahan akan mengikuti kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini.
hebat bagiku. Salam God's Lover, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Kali ini saya ingin sama-sama kita merenungkan tentang mukjizat penyembuhan dan ketaatan. Ini masih kita ambil dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 6-7. Di bagian ini kita bisa membaca sekali lagi tentang mukjizat Tuhan Yesus menyembuhkan seorang pria yang buta sejak lahir dengan cara yang unik dan penuh makna. Melalui tindakan ini kita diajak untuk merenungkan tentang ketaatan dan kuasa penyembuhan Tuhan di dalam hidup kita. Teks bacaan kita kali ini adalah dari Yohanes 9 ayat 6 itu berkata begini, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya ke mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. God's Lover, di sini kita bisa melihat Kristus menggunakan cara yang tidak biasa untuk menyembuhkan pria ini. Ia meludah ke tanah, membuat adonan dengan tanah dan ludahnya, dan mengoleskannya kepada mata orang buta tersebut. Cara ini mungkin tampak aneh, atau bahkan tidak masuk akal bagi kita pada masa itu maupun pada masa kini. Tetapi itu menunjukkan bahwa Tuhan sering bekerja di dalam kehidupan setiap orang percaya itu dengan cara-cara di luar pemahaman kita. Seperti orang buta ini menunjukkan ketaatan yang luar biasa ketika Tuhan Yesus menyuruh. Instruksi Tuhan Yesus mungkin tampak aneh. Dia tetap pergi ke kolam Siloam dan membasuh dirinya. Ketaatannya menghasilkan mukjizat, Bapak Ibu. Dia sembuh, matanya dicelikan. Tindakan Kristus Yesus menyembuhkan orang buta ini menunjukkan kuasa penyembuhannya. Penyembuhan ini tidak hanya sekali lagi masalah fisik, tetapi juga masalah rohani. Kristus Yesus datang untuk menyembuhkan setiap aspek hidup kita yang terluka dan terbelenggu oleh dosa. Apakah kita, saudara dan saya, mencari penyembuhan dari Tuhan? Hanya untuk masalah fisik atau juga untuk luka-luka rohani dan emosional kita? Bagaimana kita dapat lebih membuka diri kepada kuasa penyembuhan Kristus yang secara menyeluruh di dalam seluruh aspek kehidupan kita? Dari bacaan kita tadi Injil Yohanes 9 ayat 6-7 kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Pertama-tama kita melihat ketaatan pada perintah Tuhan Yesus. Orang buta ini menunjukkan ketaatan yang sangat luar biasa. Sekali lagi, meskipun mungkin tampak aneh atau tidak masuk akal untuk mengoles lumpur pada mata dan kemudian membasuhnya di kolam, tapi dia tetap mengikuti perintah Tuhan Yesus. Ini mengajarkan kita, Bapak Ibu, tentang pentingnya taat kepada perintah Tuhan. Bahkan ketika kita tidak sepenuhnya memahami atau ketika perintah itu tampaknya tidak masuk akal, kita tetap harus belajar mentaati itu. Yang kedua, dari bacaan kita bisa melihat kesediaan untuk menerima caranya Tuhan. Cara Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini tidak konvensional, tidak umum, tidak biasa, di luar pemahaman pengertian orang-orang pada masa itu. Ini jelas sekali mengajarkan kita bahwa Tuhan bisa bekerja dengan cara yang tidak kita duga atau dengan cara-cara yang tidak biasa. Bapak Ibu, God's Lover, kita harus terbuka dan bersedia menerima cara Tuhan yang mungkin berbeda dari harapan kita. Yang ketiga, iman dan tindakan. Tidak sekedar beriman, tapi juga harus ada tindakan. Kesembuhan orang buta itu melibatkan tindakan iman. Dia harus pergi dan membasuh diri ke kolam. Ini mengajarkan kita bahwa iman seringkali memerlukan tindakan. Kepercayaan kita kepada Tuhan seharusnya tercermin dalam tindakan nyata di dalam kehidupan kita. Iman bukanlah pasif, tapi iman seharusnya aktif, sehingga bisa dilihat di dalam keseharian kita. Selanjutnya dari bacaan kita bisa melihat ada perubahan yang datang dari ketaatan itu. Orang buta ini kembali dengan penglihatan yang dipulihkan
Setelah ia belajar taat, ketika Tuhan suruh pergi ke kolam Siloam, dia pergi. Ini mengajarkan kita bahwa ketaatan kepada perintah Tuhan Yesus membawa perubahan yang positif dan transformasi di dalam hidup kita. Ketaatan orang buta ini kepada perintah Tuhan Yesus mengubah hidupnya secara drastis. Dari seorang pengemis buta, dia menjadi seorang yang bisa melihat dan memberi kesaksian tentang kuasa Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan juga seharusnya memiliki potensi untuk mengubah hidup kita, membawa kita ke dalam pengalaman yang lebih dalam akan kasih dan kuasanya. God's lover, pertanyaannya, bagaimana tindakan ketaatan saudara dan saya kepada Tuhan Yesus dapat mengubah hidup kita dan memberi kesaksian kepada orang lain tentang kasih dan kuasanya. Marilah kita berkomitmen untuk taat kepada Tuhan. Percaya bahwa setiap langkah iman kita akan membawa kita lebih dekat kepadanya dan memampukan kita untuk menjadi saksi hidup dari kebaikan Tuhan. Mujizat penyembuhan dalam Injil Yohanes 9 ayat 6-7 mengajarkan kita tentang cara-cara Tuhan yang tak terduga dan pentingnya ketaatan dalam iman. Kristus Yesus menunjukkan kuasa penyembuhan yang luar biasa dan ketaatan kita membuka jalan bagi karya dalam hidup kita. Marilah kita datang kepada Tuhan Yesus dengan segala kelemahan dan luka kita. Percaya bahwa Dia, saudara, dapat menyembuhkan kita secara sempurna. Marilah kita mempercayai dan menaati Tuhan sepenuhnya. Membiarkan kuasa penyembuhannya mengubah hidup kita, mentransformasi kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan, Engkau adalah penyembuh yang penuh kuasa dan kasih. Tolong kami ya Tuhan untuk percaya dengan cara-cara-Mu yang mungkin tak terduga dan membantu kami untuk taat kepada perintah-Mu. Dengan iman, buka hati kami untuk menerima penyembuhan-Mu dalam setiap aspek hidup kami. Dan jadikan hidup kami kesaksian bagi kuasa kebaikan. Amin. God lovers, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara kita, kerabat dan teman-teman kita agar banyak orang yang lebih diberkati sama seperti kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.